Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan belajar lagi, kita akan sharing kembali. Dan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara mengidentifikasi tren. Oke, yang jelas tren itu kalau nggak uptrend ya downtrend atau selebihnya nanti sideways. Jadi karena ini identifikasi tren, tentu materi ini adalah materi buat kita-kita yang masih benar-benar pemula. Jadi ini sangat dasar, namun menurut saya pribadi, meskipun ini sangat dasar, ini sangat penting, ya kan? Ini sangat penting. Jadi ketika kita trading mengikuti tren itu akan terasa lebih nyaman ya. Ya mungkin lebih safety meskipun nggak ada yang benar-benar safety dalam trading. Ini sangat berbahaya ya. Oke, disclaimer-nya seperti itu. Jadi trading itu sangat berisiko dan sangat berbahaya. Jadi jangan asal kalau nggak mau rungkat gitu guys. Nah di sini oke, kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi tren. Dalam Smart Money Concept, tren itu sangat jelas ya, akan terbentuk dalam pola yang namanya struktur market. Oke, jadi mengidentifikasi tren di sini tentu dari sudut pandang Smart Money Concept. Karena apa? Sebenarnya tren itu nggak harus membentuk struktur market, bisa dikatakan dia uptrend atau downtrend. Selama tren itu ya misal seperti ini guys. Jadi misal ada gerakan ini ya, naik turun naik turun dan seperti ini terus, ini sudah dikatakan sebagai uptrend, ya kan? Ini adalah uptrend. Meskipun ini kalau dalam Smart Money Concept ini disebut single leg. Paham ya? Ini hanya sekedar single move, hanya satu gerakan aja tanpa membentuk struktur market. Meskipun ini juga disebut uptrend. Kenapa uptrend? Karena ya arah geraknya jelas dia naik. Kalau biasa misalkan dia turun gini ya, ya sama ini juga disebut dengan downtrend. Karena apa? Ya jelas gerak harganya arahnya turun. Tapi dalam Smart Money Concept ketika kita mau masuk market, tentu kita akan menganalisa, kita akan mencari dulu ring trading. Iya kan? Kalau kita sudah menemukan ring trading itu enak, kita akan trading, kita sudah tahu batasannya, SL-nya di mana, nanti TP-nya di mana, itu sudah jelas. Kalau kita sudah ketemu yang namanya struktur market. Kalau single move itu lebih susah gitu. Karena apa? Kita belum paham nih posisi nanti apa namanya ring tradingnya di mana, SL-nya mau kita taruh di mana, TP-nya di mana gitu. Itu secara Smart Money Concept. Meskipun sama-sama sudah terbentuk tren gitu guys. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya sudah menggambar itu seperti ini. Jadi ketika kita itu mau mengidentifikasi tren, nah tentu kita harus paham yang namanya struktur market. Nah, ini yang namanya struktur market. Nah, struktur market dalam Smart Money Concept tentu kita harus paham betul yang namanya eh, pullback valid. Nah, ini gerakan turun ini saya anggap ketika naik ini adalah pullback valid. Nah, saya singgung sebentar, pullback valid itu seperti apa. Nah, ini misal ini ya, ada gerakan turun seperti ini. Ini taruhlah ini ada candle seperti ini ya. Terus turun lagi, bentuk candle lagi. Nah, misal ini adalah eh, ini shadow misal ada shadow seperti ini. Oke. Nah, gini ya. Nah, di candle ini low-nya kan berada di sini. High-nya berada di sini. Maka dikatakan pullback valid ketika gerakan ini dari atas, tren turun, maka candle ini harus mampu melebihi ada harga entah itu shadow atau body, mampu melebihi harga high ini di sini. Maka kita ketika seperti ini bukan pullback. Meskipun ini seandainya ini adalah candle bullish gitu ya. Misalkan ini adalah candle bullish, ini candle biru gitu misal. Nah, misal kalau ini candle biru gimana? Ini saya ganti. Misalkan ini adalah candlenya ini warna biru ya.
Kalau ini candlenya biru bagaimana? Kalau ini candlenya biru selama ya, selama apa namanya, shadow-nya ini ya, mana ini? Oh, sorry. Jadi ketika ini candle biru, selama ya, selama shadow-nya itu kok belum mampu mengambil ya harga tertinggi candle sebelumnya, itu belum dikatakan pullback valid. Nah, ini bukan pullback valid. Tapi beda lagi, misalkan ya di sini ini muncul ini, lahir lagi nih candle warna merah taruhlah sampai ke sini, ya kan. Nah, terus dari candle merah ini shadow-nya di sini ini nggak ngaruh shadow ini. Yang penting kita lihat itu adalah low terakhir. Nah, nah, terus ternyata shadow-nya ini mampu mengambil shadow-nya yang ini. Kenapa kok harus ini aja? Karena low di sini sekarang ditransfer ke sini, sekarang lebih rendah kan ini. Nah, misalkan ini kok nggak mampu lebih rendah dan ini belum mampu mengambil gini nih, maksudnya belum mampu mengambil high candle ini masih di sini. Ya, tetap acuannya adalah candle ini karena low-nya itu masih di sini. Jadi ketika nanti ada candle yang taruhlah di sini tiba-tiba muncul candle biru gini. Oke, misalnya ini candlenya biru gini ya. Terus kemudian uh, high-nya ini mampu mengambil ini. Nah, ini sekarang jadi pullback valid. Nah, ini low-nya ini nggak harus ngambil ini, nggak harus. Seandainya lebih rendah, ya nggak apa-apa, gitu. Nah, kecuali kalau misalkan candle ini ya, candle yang ini, apa namanya, uh, high-nya ini nggak mampu ini mengambil. Misalkan ini masih lebih tinggi lagi ini, di sini. Dan ini belum mampu ngambil high-nya ini. Nah, sekarang tugas candle berikutnya supaya menjadi candle apa namanya pullback valid, sekarang cukup mengambil high-nya ini. Karena low-nya sekarang dipegang oleh candle ini gitu. Nah, nanti konsepnya yang uptrend ya sama aja, tinggal dibalik saja. Jadi buat teman-teman yang sejauh ini ada yang tanya di komen kok belum paham juga yang namanya apa namanya pullback valid. Nah, seperti ini. Masa iya sih seperti ini aja masih belum belum paham? Saya yakin lah teman-teman paham sekarang kan. Nah, oke. Nah, sekarang untuk mengidentifikasi tren setelah kita paham yang namanya struktur market. Jadi ketika harga dari sini nih turun nih kan. Nah, ini turun dan sekarang pullback valid. Nah, kemudian harga ini turun. Syarat turun ini harus low-nya harus lebih rendah dari low terakhir pullback valid ini. Nah, seperti ini. Kemudian naik. Nah, sekarang naiknya mampu melebihi ya kan, melebihi ujung pullback valid tadi. Maka ketika dia turun dan mengambil low di sini, ya ini dinamakan boss. Nah, ketika sudah ada boss, itu tandanya tren berlanjut. Oke, jadi kuncinya tren itu masih akan berlanjut ketika ada boss, break of structure. Ini paham ya, ketika ketika seperti ini turun, naik, turun. Nah, sekarang sudah membentuk struktur market dengan adanya boss di sini. Nah, ada nih boss, ada boss di sini, kan? Nah, ini ada boss di sini. Ini menunjukkan bahwa tren akan berlanjut turun. Oke, gitu. Nah, ya sama nanti kalau uptrend ya sama. Ketika ada boss ke atas itu tren masih akan berlanjut naik. Nah, sekarang bagaimana
jika ada mau tanda-tandanya mau ada perubahan tren. Nah, seperti ini nih, guys. Nah, ya. Ini saya sudah tandai. Nah, ketika swing valid terakhir seperti ini, di break, maka inilah change of character. Change of character adalah perubahan karakter. Dari mana? Dari semula downtrend menjadi uptrend. Nah, sebenarnya awalnya kan gini nih, di sini ini bos. Nah, ini adalah tanda-tanda awal dia mau lanjut turun. Oke, dia mau lanjut turun, kemudian naik, kemudian turun, naik, ngambil inducement di sini, kita bisa sell. Nah, sell, taruhlah target di sini, atau mungkin di sini ada demand. Ternyata dia hanya turun sampai ke demand, nggak mampu ngambil swing low ini. Ini swing low valid, nggak mampu turun dan nggak mampu mengambil, nggak mampu membuat bos kembali. Artinya di sini nih harga nggak mampu melanjutkan penurunan harga. Nah, dari sini nih ya. Tapi apakah dari sini sudah menunjukkan tanda-tanda dia mau berubah tren naik ke atas? Belum. Karena apa? Belum mampu ngebreak ini selama di sini. Oke, ini masih sideways. Kalau masih seperti ini di sini. Kalau sudah break ini, bahwa ini berarti melanjutkan tren, dan ketika dia break ke atas, maka terjadi change of character, trennya sekarang berubah. Dari semula turun, sudah ada satu tanda awal dia akan melanjutkan kenaikan. Itu. Ini adalah tanda awal. Change of character itu adalah tanda awal ketika harga mau berubah arah. Dari yang semula downtrend menjadi uptrend ataupun sebaliknya. Gitu. Nah, nanti akan jauh lebih valid lagi bahwa tren itu akan benar-benar berlanjut ketika dia sudah membentuk bos. Change of character yang ditambah dengan bos biasanya akan melanjutkan tren lebih panjang. Oke. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, tanda-tandanya bos, ingat ketika bos dikatakan bos itu adalah break valid ya. Break ketika kita ngomongin ini adalah eksternal, struktur market eksternal. Bos itu adalah, taruhlah ini adalah swing ya, ini valid. Maka ketika dia di break harus close body di atasnya. Kalau hanya sekedar shadow, misalkan ini naik di sini ini hanya sekedar taruh gini. Nah, kemudian yang di atasnya ini hanya meninggalkan shadow. Nah, seperti ini. Ini belum dikatakan bos. Ini hanya sweep. Nah, ketika seperti ini justru biasanya kalau nanti terkonfirmasi candle berikutnya membuat ini jadi single candle order block, justru dia akan lanjut turun. Kemungkinan baru akan ngebreak di sini, bos di sini. Maka kalau kita mau katakan ini adalah change of character, syaratnya di sini harus close body. Nggak harus candle ini, misalkan candle berikutnya yang lahir itu baru uh, itu biru lagi dan akhirnya close di atasnya sini. Harus di atasnya sini ya, bukan di atasnya ini aja. Sekarang ini nih high-nya yang harus di break. Nah, jadi misalkan close-nya seperti ini bisa dikatakan change of character. Maka kita bisa mencari peluang buy setelah mengambil inducement. Di zona-zona setelah mengambil inducement. Atau di zona PDRI. Gitu. Oke. Nah, ketika nanti dia mampu melanjutkan harga dan mampu membuat bos lagi setelah change of character, nah ini biasanya perjalanan harga melanjutkan tren itu lebih besar peluangnya atau trennya bisa lebih jauh gitu guys. Nah, oke, semoga ya bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan lihat langsung di chart ya, di chart. Nah, oke guys. Nah, ini sekarang saya sudah membuka chart di ini. Ini adalah chartnya GBP USD ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah kan, ini kan dia uptrend kan. Nah, ini uptrend. Nah, oke, dia uptrend. Nah,
kita kalau melihat harga seperti ini, naik seperti ini, maka yang kita perlu pahami secara smart money konsep tentu kita akan memilah atau meneliti struktur market yang terjadi. Oke. Nah, oke ya kita coba baca dari bawah. Di bawah dari sini. Ketika ini harga naik, oke. Nah, di sini mampu membuat pullback valid. Di mana pullback validnya? Pullback validnya adalah di sini. Kenapa? Karena ketika waktu terjadi high valid di candle merah ini, high terakhir di candle merah yang kecil ini, ternyata shadow-nya, low-nya candle merah ini mampu diambil oleh harga di sini dan di sini. Maka ini adalah inducement. Oke. Nah, ketika itu sudah ada inducement dan ketika harga dari atas mampu mengambil inducement di sini, maka ini adalah high valid. Oke. Ini adalah high valid. Kemudian turun mengambil ini jadilah high valid, balik lagi naik 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 berujung di sini high valid, low validnya sekarang bukan ini lagi karena ini lebih rendah ya kayaknya ya. Oh enggak, masih dipegang ini, tapi kemudian ternyata setelah dari sini ini, taruhlah ini tadi yang ini yang masih lebih rendah ya di sini ya. Nah, kemudian ini naik nih, naik. Akhirnya terjadilah bos. Oke, ini terjadi bos di sini. Ini adalah bos ya. Ini bos. Oke, ntar. Ini bos ya. Oh, Oke, ini bos di sini. Nah, setelah terjadi bos, kemudian harga naik kembali. Di sini harga di sini ini nggak mampu membuat struktur market. Ini hanya pullback saja. Jadi artinya single move. Nah, setelah sampai sini kemudian turun. Nah, di sini ngambil inducement di sini kan. Ini inducement diambil. Nah, setelah mengambil inducement di sini harga terjun. Nah, ternyata di sini ini mampu mengambil low yang di sini. Nah, ini. Nah, oke. Aduh. Ini ternyata low-nya yang di sini mampu diambil. Nah, ini diambil. Nah, sekarang ini tadi kan high valid. Nah, sekarang terjadi bos. Kemudian harga naik dan turun, low di sini, high valid di sini karena harga turun mampu mengambil apa namanya? Inducement di sini dan bahkan mengambil nge-sweep ini ya, eksternal structure di sini. Ini adalah low valid yang di sweep. Nah, makanya sekarang ini dari sini nih langsung ke sini, guys. Jadi gerakan ini bukan ini lagi tapi high-nya sekarang di sini. Oke, kemudian low-nya di sini. Low validnya. Jadi gini. Nah, nah ini artinya sudah terjadi bos. Ini adalah bos kan. Oke, ini adalah bos. Ini terjadi bos oleh ini. Nah, kemudian turun. Turun di sini belum confirm sebagai high valid. Kenapa? Karena gerakan turun ini nggak mampu mengambil inducement di sebelah kirinya. Inducementnya ya swingnya ini. Karena ketika naik dia nggak membuat inducement. Seperti itu. Nah, sekarang harga ini malah tertahan di sini kan. Kalau kita lihat nih. Nah, ini sekarang berarti berada di swing low ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini berarti dari sini ketika di sini ini masih uptrend. Nah, terjadinya bos ini masih uptrend. Kemudian naik 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 naik. Nah, ini masih ini. Kalau seperti ini biasanya saya abaikan. Karena apa? Struktur market di sini ini hanya internal structure. Karena high-nya masih dipegang ini ya, bukan ini. Oke, kemudian naik 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 naik. Nah, akhirnya high kan pertama di sini sudah terjadi bos. Nah, kemudian di sini ada high, di sini ada high yang lebih tinggi, di sini ada inducement. Di sini, ini kalau kita lihat ya, ini adalah inducement. Kenapa? Karena high dipegang oleh candle hijau ini, low-nya mampu diambil oleh candle merah ini. Oke, maka ini adalah inducement. Ketika ada high yang lebih tinggi dari ini dan kemudian turun mampu mengambil ini, maka ini sudah membentuk struktur market baru. Oke, jadi di sini adalah low valid.
Nah, ketika low valid ini nanti di break, maka ini menjadi change of character. Oke, jadi ini ada bos ya, berarti di sini ini bos, karena ini adalah valid ya, high valid. Nah, kemudian di sweep oleh ini ya, sama aja ini struktur marketnya, berarti kalau mau membuat change of character ini harus di break. Oke. Oke. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ini sudah ada change of character kan di sini. Ini adalah C A O C H. Oke, ini adalah change of character. Oke. Nah, ini adalah C H O C H ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat mana? Oke, jadi ini adalah C H O C H ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini adalah change of character. Jadi sekarang eh, harga sudah break dan membuat CHOCH. Ini artinya adalah pertanda awal harga akan berubah dari semula naik menjadi turun. Nah, oke. Nah, udah seperti itu. Ini sekarang adalah trennya sedang berusaha untuk turun. Nah, untuk turun lebih lanjut, nah di sini ini ada penghalang, ini adalah swing, maka dia harus break ini. Tapi sebelum break kemungkinan dia akan naik mengambil inducement di sini. Nah, atau mungkin di sini sebagai supply-nya gitu. Nanti kita akan lihat nih di area sini ini ada konfirmasi apa enggak gitu, guys. Nah, nah, kalau misalkan di sini enggak ada konfirmasi ya kemungkinan besar bisa masuk ke atas. Ini masih ada imbalance di area sini. Nih. Oke, seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi tren, ya itu aja. Kita butuh yang namanya bos, butuh yang namanya change of character. Ketika sudah ada bos, berarti ada pelanjutan tren. Ketika ada change of character, berarti ada kemungkinan akan perubahan tren. Nah, untuk bisa mengetahui itu change of character, itu bos dan segalanya, maka kita harus paham yang namanya struktur market. Nah, untuk paham struktur market, maka kita harus tahu betul apa itu pullback valid. Gitu, guys. Oke, saya rasa ini sangat clear ya, sangat jelas buat teman-teman sekalian. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhirilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.